guys, balik lagi di Ocehin Elvi. Kali ini Elvi lagi sama jeng 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 jeng. Lagi sama Om Dasu. Asli ini deg-degan coy, beneran dia mah santai dari tadi tapi gue yang deg-degan. Assalamualaikum, Sampurasun. Om. Ya. Oke. Asli ini masih deg-degan. Nah, Om Dasu. Ya. Tapi tahu Om Dasu itu seorang fotografer. Boleh dibilang begitu. Oke. Benar Tapi ya? lebih senang disebut tukang motret saya mah. Oh, tukang motret. Oke, tukang motret. Tukang motret beda ya. Beda. Kenapa tuh? Lebih ini aja. Lebih apa ya? Kalau buat saya fotografer memang bahasa sono. Oh, beda lah. Mendingan bahasa orang Bahasa gitu. orang. Jadi biar lebih akrab. Nah, lebih akrab gitu. Oke, tukang motret. Tukang Yang motret. nggak mau dibilang fotografer. Oke, siap Om. Oke, slogan ya. Mulai sekarang Alfi manggilnya tukang motret. Om Dasu, Ya. sejak kapan sih suka sama dunia fotografi? Dunia fotografi sukanya itu dari kecil. Dari kecil? Dari kecil. Jadi rumah saya itu disewa sama tukang foto. Yang wedding yang sekarang. Ya studio foto. Waktu Om Dasu kecil? Nah, itu saya sempat pengen belajar. Tapi kata bapak saya, jangan sekarang. Nanti lo akan dapat hal yang mudah. Oh, iya. Kalau waktu itu kan masih harus beli Kamera. film, Oh iya, betul. cuci cetak, gitu kan prosesnya pun panjang. Gitu. Nah kalau sekarang lebih enak kan digital gitu kan. Terus seiring waktu sering lihat tabloid majalah olahraga, olahraga bola, Oh iya. ya kan. Di situ saya baca biografi seorang fotografer. Dia cuma yang saya lihat garis bawahi, gue berangkat kemana-mana gratis, Oke. ya kan. Iya. Alat gue dibeliin, tidur enak, Enak. tinggal motret. Oke. Betul. Awalnya ya. Majalah bola. Nah, ada biografi si fotografernya, Ya. dan dia itu fotografer pertama yang dapat lisensi dari FIFA. Wih, Si fotografer itu namanya aku lupa ya. orang Indonesia. Indonesia. Orang Indonesia karena kan di bola kan Indonesia kan. Nah gitu. masuk. Dia cerita di situ dalamnya. Di situ yang saya pikirnya enak banget ya. Iya. Kemana-mana gratis, apa-apa dapat, Iya. dibayar juga. Gitu Om, Helvi Itu. juga dulu Nah. pengen ngeband tuh karena itu. Oh enak nih, manggung di mana-mana, makan tinggal makan, hobi kita tersalurkan, Nah. duit dapat, Nah itu gitu. kan paling apa ya? Paling asik. Iya. Hidup paling asik itu. Pekerjaan Hobi. yang paling enak, hobi yang dibayar. Eta, bener. Itu, udah gitu sempet ke pending. Dulu saya olahraga. Main bola dulu. Bola terus sampai nikah. Oh ya. Nah, nikah berhenti bola. Main badminton. Berarti belum pegang foto? Belum, tapi dari dulu sudah ada di sini gitu. Pengen gitu ya? Pengen gitu kan. Jangan kacumpon gue lah gitu kan. Udah beres gitu, udah beres gitu. Udah nggak main bola, main badminton habis cedera tangan. Wow. Nih ya, udah retak semua. Iya. Bingung kan. Pengen ngapain nih? Gawe geus bete. Betul. Kedua pelarian kan. Nah, Udah nggak main bola, ileungin cedera, gitu udah kan. ayo. Gawe aing pusing Iya. gitu kan. Udah beres gitu. Lihatlah. Tabloid lagi. Majalah Alam Indonesia. Iya. Nah, di situ baru keluar lagi. Gue harus punya punya nih. kameranya. Nah, belinya nggak langsung yang Bagus. bagus. Yang prosumer dulu. Iya. Prosumer dulu di Facebook waktu itu kan. Iya, ada yang jual. Enggak, beli memang itu lah. Emang nyari. Memang nyari tapi mencari ilmunya di Facebook. Otodidak. Ada berarti ya? Tutorial kayak gitu. Komunitasnya. Oh, masuk komunitas. Nyari sendiri lah gitu, masuk ke komunitas foto. Lihat-lihat dulu kan, terus nyari orang yang klik. Yang klik diajak ngobrol. Yang bisa dijadiin mentor lah gitu. Nah, betul. Mentor yang asik. Iya. Karena kan ada juga yang nggak asik. Iya. Nah, kan ketemu ya kita sambil bercanda segala macam. Ditanya kan alatnya kayak gimana gitu kan. Tanya alatnya,
anjir batur mah aduh alatnya luar biasa Lihat gitu kan. orang bawa kamera tuh sama paralon Eta asa lensa ngagogok ya. lensa termosnya Iya, kan. aku bilangnya paralon. Ini paranjang, aduh. Baik kudu kumaha ya gitu Iya. kan. Tapi suka punya begini. Kita ditakdirkan sesuatu tuh pasti bisa kalau kita mau. Apapun caranya. Soal kita usaha juga. Nah, usaha juga. Akhirnya ketemu sama orang yang cocok. Dia bilang begini, kamera akan nggak menunjang buat main landscape, Iya. ya kan? Kata saya nggak masalah. Iya. Lu ajarin aja gua Iya. kamera DSLR yang bener, Yang Om Dasu punya tuh. yang dia punya. Oh, yang dia punya. Apapun yang lu punya, kasih ke gua ilmunya. Dia sampai heran, lu bisa nggak nyerapnya Wih. ilmu gitu kan? Ditantang Om nih. Udah kasih aja ke gue, insya Allah bisa. Bayangkan pi alat SLR ke prosumer. Oh. Pan jauh ke mana-mana berenang. Iya, di ditu kan ieu. Langit jeung bumi lah. Tapi kan gue punya ini. Dibere ide, Dibere dibere otak iya, teh tah, jeung mikir jeung gitu mikir nya, gitu kan. bener. Gue tampung semua kan. Terus ganti kan Iya. alatnya nih ceritanya. Iya. Jebret. Nah, Langsung yang bagus lagi, lebih bagus lagi. yang sekarang dipakai lah. Oh iya. Tapi masih itu kan masih advance lah Iya. gitu kan. Begitu cekrek foto, sekali foto. Halus. Iya gantinya. Ketahuan ya? ketahuan. Iya. Dia gantinya cuy. Ya, orang pro mah bisa lihat ya ini. Gantinya cuy. Bener-bener. Gantinya. Ya gantilah sekarang. Karena dia Ganti bilang dong. begini, Iya. di satu titik dia bilang begini. Kamera yang kamu pakai sudah tidak bisa menampung isi kepalamu. Oke. Itu si mentor itu bilang Iya. begitu. Jadi harus upgrade alatnya nih. Mau nggak mau harus upgrade alat. Jadi aku punya temen dari Lombok, Iya. namanya Mas Radian, udah kayak saudara lah, banyak ilmu dari situ. Fotografer juga. Wah itu fotografer kelas Edun Oh iya. dan iya. gue tuh suka apa ya, alhamdulillah Pi ya, dikasih temen yang memang expert di bidangnya. Di bidangnya. Jadi Tapi kita humble. bisa belajar. Oh Tapi iya. itu humble Susah kan. Om. Jadi orang expert tapi humble. Itu susah Iya. banget. Akhirnya gue ngobrol-ngobrol jadi Iya. kayak teman aja Iya. gitu kan. Udah gitu dapat, ternyata nggak sampai di situ Pi main landscape. Masih lebar masih Lensanya keluar. kudu ganti oke nu lebar. Kan pagawean deui kan. Duitan nih. Duit deui kumaha gitu kan. Kumaha brehna we lah Iya. gitu kan. Iya. Begitu dapat rezeki lagi, ganti Ganti. lensa kan. Motret deui tah. Nih, posting lagi. Posting deui gantinya. Jadi iya sih Om, kerasa pakai gear yang lama, terus begitu posting pakai gear baru, orang lihat, ada sesuatu yang baru. Iya, Bener kelihatan kan? memang beda. Bener-bener. Pan alam teh lega Ya, berenang. lega. Bisa pakai kamera sempit Iya. gitu kan. Engap ketempona gitu tuh. Ganti lensnya lebih lebar lagi. Bener. Gitu kan. Belajar landscape Iya. gitu kan. Nah, akhirnya Hmm, ada temen dari orang Bogor, namanya Kang Adang, itu mentorku juga. Iya. Dia bilang gini, oke lu main landscape, tapi lu harus belajar motret orang. Oh, awalnya kan dari majalah yang fauna itu ya? Alam. Pesona Pesona alam Itu gitu kan kan. Om motonya pemandangan. Pemandangan gitu kan. Nah begitu kata si Kang Adang itu motret orang, gue mikir buat apa gitu. Iya. Gue senengnya di sini nih. Gue seneng di sini. Oke itu solo di situ. Oke gitu. Iya. Tapi gimana lu jawabnya kalau tetangga lu anaknya ulang tahun, Minta difotoin. lu bawa kamera kemana-mana, Kang fotokeun deh anak orang Nah. rek ulang tahun. Iya. Kalau lu jawab sorry, Gua nggak motret foto. landscape, kan bodor cek gitu kan. Orang awam nggak tahu Iya. landscape apa itu apa. Taunya lu pegang kamera lu bisa Iya, motret. benar. Nah, kebuka lagi kan Iya. pikirannya. Oke, gua belajar gitu Iya. kan. Nges dibully segala rupa dah sama dia. Nah, akhirnya sedikit-sedikit bisa. Bisa. Kan di motret orang juga. Gua motret motret wajah Oh, gitu. iya. Sukanya motret wajah. Oke, motret wajah nggak apa-apa dia bilang gitu kan. Tapi sambil diajarin gitu kan. Caranya. Caranya.
itu belum masuk ke teknik fotografi yang bener. Jadi gua tuh diajarinnya gini, Pi. Lu motret aja deh sesuka lu. Iya. Yang menurut lo bagus, ya itu yang lo foto gitu ya. Jadi gitu aja disuruhnya. Padahal di situ ada ilmu khusus fotografi yang gua lewatin. Jadi kalau kita ngitung angka, gua tuh belajar di 5 dulu. Oh ya, jadi om langsung langkah gitu ya. Padahal aturannya sebenarnya ini dulu nih yang harus 1, dilewatin. 2, gua tuh langsung ke 5 gitu. Ketika gua disuruh Kang Isona sabaraha? Gak tahu. Dia pernah baraha? Gak tahu. Gak tahu. Bener. Ibarat lu main musik, kuncinya nonton nyawa pokoknya gitu kan. Nah, gua tuh di situ. Nah, begitu beres itu kan udah diajar deh gua kan. Nah, akhirnya kata mentor saya yang dari Bogor itu kadang-kadang lu harus cari orang lagi. Iya. Yang ngerti soal ini. Nah, yang ngerti soal angka dari 2 ke 4 lu yang hilang. Basicnya lah. Basicnya. Ketemu lagi. Ada orang Depok. Ketemu. Namanya Ranar Pradipto. Wah, itu fotografer top sekarang. Ranar Pradipto Indonesia nama IT-nya kan. Nah, sekarang udah jadi endorse-nya Canon. Disitulah belajar. Disuruh diajarinnya apa coba? Apa? Aku kan pakai semi otomatis. Iya. Ya kan? Manual. Suruh manual. Enggak garong sih. PRD baik. Anjir manual kumaha caranya gitu kan. Kamera udah biasa semi auto gitu kan. Tapi Ranar itu bilang enggak apa-apa Kang. Yang penting sekarang lu sama gua pakai manual. Iya, benar. Biar lu dapetin soalnya. Yang mau kalau misalnya warna cahayanya buram ya buram, terang ya terang gitu kan. Apa adanya kan kalau manual. Apa adanya bisa diatur. Nah, disitulah gue belajar dari angka 2 sampai 4 yang hilang itu. Otomatis ISO, diafragma sama speed ngerti lah gitu kan. Oh, dapet nih. Iya. Dapet nih jalan. Oke. Ketemu lagi Kang Adam, lu udah dapet. Udah. Sekarang kamera lu. Iya. Kamera lu. Minta upgrade lagi. Kalau minta upgrade lagi, nah, dia nanya ke gue gini, lu mau upgrade? Oke. Tapi kalau enggak juga bisa. Gue nggak bisa kayaknya. Nah, untuk upgrade lagi, berat ya. Terus gue bilang gini, nggak mungkin produsen kamera itu membuat kamera di seri itu ada kelebihannya. Tanpa kelebihannya maksudnya. Tanpa kelebihannya. Akhirnya oke, kalau lu punya pendapat itu, gua ajarin. Berarti lu harus masuk ke teknik penguasaan kamera. Iya. Apa nih kelebihan kamera yang dipakai lu ini? Ketika skill lu udah mulai naik, lu harus kuasai alatnya. Iya. Sama kayak lu bini kedua lah, gitu kan. Lu lebih gila harus di sini. Harus hatam lo itu apa yang lu pegang semuanya harus lu kuasain gitu kan. Iya, sambil merem juga lu udah tahu gitu. Belajarlah penguasaan alat. Itu juga otodidak. Cepret-cepret kayak itu tadi kan. Sampai di titik itu kisahnya seru Pi. Iya. Lu bayangin gua disuruh motret di rumah, lampu digelapin, motret acara televisi. Tantanginnya gitu. Iya, itu harus pakai manual ya. Harus pakai manual. Dengan cahaya minim. Iya. Kumaha carana? Istri saya tuh spek nananan sih ya. Lampu digelapin. Buah edan gitu. Poekan motret gitu. Waktu itu pertama gue disuruh motret iklan. Iklan, satu sesi iklan yang sama. Gak bisa nyebut merek. Gak apa-apa sih sebenarnya kalau disebut merek. Biar sponsornya. Iya. Endorse. Bebas. Diomongin buat kehidupan. Benar. Nah, gue motret iklan, satu iklan, udah satu momen gue kasih ke dia. Oke, lu dapet malam keduanya. Lu motret masih di televisi. Lu motret acara yang sinetron. Adegannya terserah deh gitu kan. Dapat satu malam itu dapat oke. Besok di tantangan terakhirnya lu motret live. Gua nggak mau tahu, lu harus motret live dari televisi TV-nya. Ya. Soalnya om kalau misalkan motret dari TV, kalau misalkan kita nggak bisa atau nggak tahu tekniknya kan langsung blur ya. Goyang. Garis-garis. Ya kan, itu kan tantangannya gitu kan. Jadi, begitu motret live,
beres dapet, gue kasih ke dia kan. Kirim ini hasilnya. Dia cuma bilang gini, lu boleh upload yang live. Wih, mungkin dari semua, Nah. dari iklan, sinetron, sama yang live, yang paling oke yang ini nih. Oke. Ternyata kuncinya Kuncinya? ketika di-upload, orang kan akan bilang, itu mah acara televisi, acara cemen, foto cemen lah. Iya, Gitu. orang pasti ngeremehin nih ngeliat fotonya. Nah, itu kan, masa TV di foto? Lu jawabnya begini, dia bilang, itu acara live, men. Ya kan? Yang punya lu sama produk acara televisi itu. Kalau mau bukti, cari aja ke televisinya, pasti ada videonya. Benar. Nah itu ditantangnya gue jadi ngambil momen di saat momen cahaya sedikit live. Berarti Itu tekniknya lumayan, kuncinya kerasa sama gue acara panggung musik. Oh, ya live musik, orang main di panggung. Bayangin, Iya, kalau moto langsung di depan panggung sih it's okay. Ini udah mah di TV, nggak ada rewind, nggak ada rewind, dan lo harus dapetin gambar yang bagus. Nah, wah gila. Tapi itu guru keren Iya. dong, yang ngajarin itu keren. Soalnya kalau udah bisa, thank you Kang Adam. Kang Adang luar biasa loh. Kalau udah bisa moto live, berarti mau sinetron atau iklan kecil. Iya, tinggal tunggu momennya. Heeh. Sinetron kan udah ketahuan Udah momen ketahuan. nangisnya kayak gimana di Iya. detik ini, di Heeh. momen ini udah ketahuan. Ketahuan. Acara live gitu kan, acara apalah gitu kan, beda. Ya itu yang terjadi gitu Iya, kan. bener-bener. Nah, Gila, setelah Kang Adang itu, gue disuruh belajar lagi, nih. bawa kamera setiap hari, Hmm. ke kantor setiap hari bawa, Iya. foto apapun, Apapun yang lo lihat itu foto. iya di foto. Dan buat apa gitu kan, udah lo foto aja. Challenge lagi nih. Challenge. Kang Adang juga. Mm-mm. Kang Adang lagi. Dia guru gue lah pokoknya, Weh. top dah. Disuruh gue mau tiap hari, Iya. apapun itu. Begitu seminggu udah itu, dia bilang oke, stop. Ya, udah dapat. Iya. Belum dijelasin tapi terus Dari motret. hasil fotonya. Nah, motret orang yang senyum. Hmm. Seminggu yang senyum aja lu cari. Lo aneh-aneh ya tapi. Kan, ya kan? Iya, terus Udah dapat, oke, stop. Oke. Dia bilang. Cari yang manyun. Lu foto sebanyak mungkin orang yang manyun. selama seminggu. Selama seminggu, pokoknya terus aja. Untuk 1 tahun sih. Orang pun aja utah, nah oke bang, Iya. diajar gitu Apa aja, itu naon sih gitu hari kan. pertama foto orang manyun. Mana nu manyun kumaha? Kan, Bener. begitu beres itu, baru dia bongkar. Iya. Ternyata, Ternyata heeh. di situ gua dilatih feeling, dilatih kecepatan, terus dilatih membaca situasi, ekspresi, situasi segala macam. Di yang real. Tadi kan di televisi, Iya. ini yang di real. Apa yang kita lihat langsung foto. Langsung foto. Settingannya udah enak. Udah siap nih. Kita udah on, tinggal cepet gitu kan. Nah. Kata gue, oh itu intinya. Iya, karena lu mati feeling lo. Iya. Ketika lu udah mulai itu terbiasa, ketika itu digabungkan, ya lu tinggal enak potretnya. Oh iya iya iya. Lu motret orang lagi duduk, lagi jongkok, lu tinggal merhatiin hitungan detik lu udah tahu momennya. Iya. Itu cahaya yang di outdoor. Ya kan, yang di indoor gue udah dapet tuh. Udah beres gitu, lari ke komposisi. Oh. Ya kan? Iya. Komposisi motono kudu kumaha Iya. ya, gitu kan. Eta nu paling hese, eta gue Yang teh. terakhir. Yang terakhir Oke. komposisinya. Level akhir lah, raja terakhir nih. Setelah ini dapat itu dapat dari semua dapat nih. Dari 3 orang itu dapat komposisi kan. Karena gue belajarnya kan dari naluri Iya, sendiri gitu otodidak kan, ya, otodidak, bukan orang yang Bukan orang sekolah. orang sekolah gitu kan. Kalau sekolah kan udah disusun kan. Akhirnya ke mana we? Untuk belajar komposisinya kumaha nih? Ke mana we? Nah, lihat orang Bandung gua fotonya. Namanya Kang Kusnadi. Iya. Itu Mang Coy mah tuh. Ya, tapi sama juga itu apa iya. namanya orang top juga. Oke. Dia bekas Kusnadi. wartawan apa Tempo kalau nggak salah. Itu komposisinya top. Nah, gua belajar di situ. Walaupun susah ya. Iya. Terus nanya gua gini. Kan ngelihat foto orang ngerenan kata gua sih. Iya. Sementara nanti gue disebut plagiat mengikuti foto Ngopi. orang. Ngopi. Nggak apa-apa disebut begitu juga. Karena suatu karya foto itu pasti
orang ngelihat karya orang lain dulu. Oh, intinya gini Om, fotonya sama nggak masalah, tapi asal kita nggak nyuri foto dia. Nah, ya kan? ini tekniknya, yang kita ambil tekniknya, gitu kan. Satu itu. Terus dia bilang, cobalah foto yang semirip mungkin. Iya. Semirip mungkin. Oke, dapat. Coba di berbagai sudut. Angle. Nah, atas, bawah, terus gitu kan. Iya. Ketika semua sudut sudah diambil, disuruh balik lagi ke yang foto awal. Bener. Ketika dapat itu, dia cuma bilang, itulah foto lu. Oh, balik lagi ke awal. Iya, pasti beda. Iya, Nah, benar-benar. pasti beda hasilnya dari yang pertama sampai ke yang gua dapat itu gitu. Iya. Nah, itu semua kerangkum tuh. Soalnya dapat apa sudut yang memang Yang lu gue mau. ya. Jadi ketika lu berfoto 10 orang ngejajar juga, lu pasti beda. Oh iya. Masing-masing pasti beda. Bener. Nah, gitu kan. Jadi nggak usah takut disebut Iya. plagiat, bukan plagiat, itu hanya mempelajari tekniknya, Iya. gitu kan. Gak masalah ya Om ya. Hmm. Ini Om, kalau misalkan berarti seorang fotografer itu ketika lo pegang kamera, lo harus bisa menguasai semua medan, gitu ya? Oh iya, Bener kan? bener. Tapi kan banyak juga Om fotografer yang spesialis gitu loh, dia bisanya cuman ya kayak tadi udah moto landscape, udah aja landscape. Ya, begitu dia mau foto stage, udah bisa Udah bisa. ngeblur lah kumaha. Nah gitu ternyata nggak cuman di musik, kalau di fotografi pun sama ya, harus menguasai semua genre lah kalau kayak di musik gitu ya. Nah, gua tuh diajarin Kang Adang begini. Lu suka landscape katanya. Gua nggak jago landscape, lu cari orang yang jago. Iya. Tapi gua hanya mau ngasih tahu semua genre yang gua tahu gua ajarin supaya lu bisa. Iya. Jadi ketika lu motret suruh orang motret nikahan Bisa. bisa, lu motret orang lagi main musik Bisa. bisa, Model-model bisa, aman Bisa. gitu kan. Pokoknya semua genre diajarin. Yang penting lu bisa, Iya. nggak usah lu gape gitu ya, nggak usah lu pinter, lu Iya. bisa. Lu bisa. Tapi lu perdalam di landscape-nya karena itu jiwa lu. Iya. Kata Kang. Oke. Belajar lah terus itu kan sampai dapat. Terakhir, gue diajarin sama dia tuh alatnya. Alat gue kan standarnya ya. Gearnya harus kayak gimana? Kalau gear top sih udah merem lah gitu kan. Akhirnya belajar lagi menguasai alat terakhir tuh sampai alat itu yang maksimal. Gue maksimal di alat itu. Mentok enggak mentok sih, maksimal. Gue disuruh main manual. Oh enggak, main auto dulu. Apa bedanya auto sama Nah, manual? main auto dulu kan. Iya. Ingat gue motret di Taman Kencana waktu itu motret anaknya. Di remang-remang cahaya Kayaknya taman. redup lah. Ini kan taman ekspresi mah nggak Taman terang. Kencana. Oh, Kencana yang nggak terang. yang tengah itu loh, yang orange memang. Nah di situ. Yang ada lambang itu ya. Fred, sama dia di foto auto. Gue sembunyiin dulu nih fotonya, settingannya segala macam. Gue coba main manual. ISO-nya dari mulai yang terkecil sampai yang tergede, bukaannya, terus speednya. Iya. Harus nyamain hasil yang auto tadi. Tapi nggak diliatin ke gua si auto itu. Oh iya ya. Gua harus ngulik terus di Paris. Pokoknya semua yang itu di mix lah. Sampai di titik gua dapet angkanya yang pas gitu. Iya. Pas dia lihat, oke stop. Itu kan terakhir gua tuh kan. Kalau foto kan awal sama akhir bisa dibuka barengan kan. Cek gitu kan. Dia buka settingannya yang auto. Yang auto. Sama hasil gue. Yang manual. Hasilnya sarua. Wih. Oh iya. Iya kan kalau auto mah udah otomatis jetrek. Iya, dapet. atau standar mah Standar. sudah otomatis jadi ya Iya, kan. cuman kalau pakai yang manual kita harus nyeting ISO-nya berapa. Bener Gitu kan? kan supaya nggak noise-nya gimana gitu. Supaya nggak berbayang gimana gitu kan. Ketika dapat itu, dia bilang oke, alat lu di sini maksimal. Wih. Oh, terus ingat nih settingan lu maksimalnya ada di sini ada gitu. di sini. Oh. Setelah itu, dia ngomong ke gua apa? Gua nggak mau ngomong motret lu sama gua nggak mau ngomong foto lu, foto lagi. Nggak mau komentar ya gitu ya. Iya, karena yang dia inginkan itu soul gue. Iya. Dan disitulah dapat soul gue gitu. Ya udah, kalau memang soul lu ya udah. Lu sama gua walaupun motret bareng, udah ketahuan ini foto lu, ini foto gue. Iya. Dia Intinya, bilang begitu. Karakter foto Om Dasu tuh udah ketahuan gitu udah ya. dapet di Iya. situ, di titik itu dengan alat yang gua punya, gitu kan. Iya. Nah, jadi orang lu nggak usah pakai watermark juga orang udah tahu tuh foto lu, gitu kan. bener-bener. Itu Iya. orang yang nyuri pun lu mau ketawa aja, itu foto lu kok, gitu kan. Beres di situ, gua liar lagi sendiri kan.
Nah, liar lagi sendiri. Sampailah berpetualang kemana-mana gitu kan. Sampai sekarang ini. Sampai sekarang ini gitu kan. Jadi udah itu yang proses lah, proses dapat soulnya itu ternyata ya harus panjang nggak bisa langsung dapat gitu kan. Iya. Kayak orang hidup loh, dari bayi itu kan merangkak, ya kan? Belajar jalan, sampai akhirnya gede, nemu jati dirinya, ya sama kayak fotografi juga. Nah, cuma gua kan belajar itu ngatrol. Langsung ya. 1, 5, 7, balik lagi kedua, 3, 6 gitu kan. Jadi tapi karena otodidak tadi. Otodidak tadi. Sampai yang di Lombok itu bilang begini, ada 2 kategori orang fotografi itu. Iya. Ada yang belajar bisa, ada yang bakat alam, ya bisanya bakat alam, dari bakat. Iya. Sama? Itu dua itu tadi. yang belajar terus bisa, gitu kan pasti bisa kalau belajar dong. Bakat sama belajar lah. Nah, yang bakat terus bisa, terus yang bahaya ini yang kedua. Kenapa? Bakat tapi males? Enggak, bakat dan bisa. Oh, bakat dan bisa. Bakat dan bisa. Karena ketika ini alirannya gede, itu bisa ngalahin yang ini. Oh, iya benar-benar. Iya kan, dia kan textbook. Dia kan textbook. Kalau di sini kita udah main naluri, udah main rasa di sini kan. Dia dapetin rasanya kan beda gitu kan. Iya. Terus kayak orang musik juga sama, Om. Iya kan? Terus gue bilang gini, gue masuk yang mana? Nah, udah yang masuk yang kedua. Anjir. Yang bahaya ini, yang bahaya. Bahaya. Nggak belajar, nggak belajar secara formal gitu. Formal gitu kan. Tapi memang belajar dari pengalaman. Dari gitu pengalaman. tadi. Nah, itu. Iya. Nah, yang ini kan pengalaman sih. Nggak beda orang kuliah arsitek sama kuliah bangunan, punten ya, gitu kan. Kita nakol Palu kan udah bisa. Tapi kan cuma ngomong-ngomong. Namun tukang itu nggak bisa. Bisa. Itu beda gitu lah, Iya, gitu simpel nama lah gitu. Iya. Nah, akhirnya di situ oke lah kalau memang begitu terusin aja, gitu. Terusin aja kan. Ya sampai sekarang lah. Sampai sekarang tapi nggak bikin apa ya? Ada satu pengalaman gini, sampai runner itu bilang gini. Coba deh Kang ikut lomba. Landscape nih. Iya. Terus saya bilang ngapain ikut lomba? Weh. Gitu kan. Iya ikut lomba. Siapa tahu juara. Pede lah sama foto. Dia bilang gitu, harus pede gitu. Itu pembuktian Lu seorang fotografer. Nah, gitu kan. Enggak mau ah. Iya. Emang kenapa alasannya? Terus saya tanya, lu masih ikut nggak kalau lomba itu? Iyalah gue ikut. Ya percuma lah kalau lo ikut. Iya. Lu pasti juara 1. Gua nggak mau. Ya minimal lu juara 2 istilahnya gitu kan. Ya nggak mau gua bilang itu, kecuali lu jadi juri, gua baru ikut. Ya ada orang dalam bisa disetting. Lalu mentor gue gitu. Iya. Itu sih Kang. Itu Rana yang nyuruh, karena dia memang orang yang berkecimpung di dunia yang profesional gitu kan. Iya. Gua bilang enggak, dia bilang gitu. Sampai maksa gitu. Saya bilang gini, gua motret dari hati gua. Iya. Bukan mencari sesuatu untuk pengakuan atau apa. Gua motret dari hati gua. Iya. Dalam arti ya enak gua aja. Kalau memang even orang suka sama foto gua, alhamdulillah. Ya enggak pun juga enggak apa-apa gitu. Tapi kalau untuk mencapai itu, gua nggak mau neko-neko lah. Oh iya. Kan lebih enak bikin senang orang. Daripada gua mencari identitas seperti dia pun kan kalau ikut lomba sih itu sah-sah aja. Iya. Tapi gua nggak di situ gitu loh maksud bukan gua. tempatnya lah. Nah, bukan tempat gua di Passion situ. gua Gitu. bukan ke Nah, situ. gitu loh. Sama tujuan gua apaan sih ikut lomba gitu. Nah, gitu walaupun itu pengakuan lah, tapi buat gua lebih baik banyak temen yang asik daripada mencari sesuatu pengakuan yang apalah gitu kan. Cuman buat nyari nama doang, nyari pengakuan kan intinya. Buat apa gitu. Tapi buat mereka yang suka ya sih sah aja, itu kan soal dia di situ. Tiap orang kan beda-beda. Nah, beda-beda tujuannya. Kalau gua sih ke situ. Iya. Tariknya. Oke. Gitu ya Om tadi. Jadi tujuan orang untuk moto tuh beda-beda. Ada yang memang dia nyari kesenangan ikut-ikut lomba karena ngerasa hasil fotonya udah oke, gue pede nih. Memang sih ujung-ujungnya duit. Ujung-ujungnya duit. Nah, Om aku pernah tahu dari teman aku tuh suka foto gitu kan. Cuman yang mainnya main-main kayak wedding gitu-gitu. Terus dia pernah buat akun jadi fotonya itu bisa dijual gitu Om. Apa sih namanya? Ada website Oh iya. penjualan foto. Hmm. Namanya apa ya? Aku lupa. Oh.
dibeli kali kayak Shutterstock gitu Nah kali. itu Shutterstock. Shutterstock Nah, ya. jadi temen aku tuh rajin moto, akhirnya mau landscape apa dia Yeah. template dia upload, terus dia ngabarin ini download foto gue ya gitu. Nah kalau menurut Om Dasu kalau jualan foto kayak begitu Lebih enak begitu. lebih enak gitu. Karena apa? Memang itu foto-foto yang bagus. Dan itu dibelinya bukan sama orang kita loh. Orang luar ya. Orang luar. Dan Berarti itu jualannya memang di situ ya. memang jualannya di situ. Jualannya di situ gitu kan. Dan itu ada kriteria Fotonya. ada kriteria berapa fotonya. ukurannya. Berapa yang harus dikirim, ukuran berapa. Saya pokoknya yang standar dia lah gitu kan. Tapi itu semua genre foto ada. Istilahnya kita moto bawang juga bisa dia beli gitu loh. Karena kan kalau di perusahaan gede nggak mau bikin foto khusus gitu kan, yang beli aja di udah Shutterstock. nyari juga di Shutterstock banyak. Iya, itu udah ada harga standarnya, tinggal penawaran harga nanti gitu. Ngomongin foto nih. Dulu aku pernah kerja di satu tempat foto gitu. Jadi ada tempat wisata di Bogor. Nah, teman aku itu kakaknya dia bos foto spekulasi. Orang yang datang ke tempat wisata itu difoto jepret, pulangnya ada fotonya. Nah, tapi dulu main di situ. Iya, jadi awalnya cuma jualan fotonya dulu. Terus akhirnya si bosnya itu ngasih challenge. Nih Vi, pegang kameranya. Coba belajar foto. Langsung Om, kita motoan jelema, jepret. Oke, halus, cetak, jual, gitu. Apapun yang dilihat di tempat wisata itu difoto. Iya, orang ini motonya moto orang. Moto orang, ya. Jadi pengunjung yang datang jepret, fotonya bagus, itu yang dicetak. Iya. Gitu. Terus udah foto, akhirnya bisa nih bagus. Padahal teu ngarti. Asal alus jepret. Alus jeung caang. Amun ngeblur, ulah. Dicetak. Dulu berapa tahun ya? 2 tahun. Main kamera. Pegang kamera, tapi ya itu kameranya cuma buat motoin orang-orang aja. Terus habis itu belajar ke foto pre-wed. Iya. Kan teman-teman nih atau saudara fotoin. Ya udah kan basic moto, udah bisa moto orang, jadi ke pre-wed alhamdulillah gampang gitu, cuman ngatur angle-nya. Iya, nggak cuma konsepnya doang. Bener, jepret, oke, bagus. Pas diposting teman-teman, wah pintar, gue fotoin. Ya udah itu sampai akhirnya terakhir itu dapat job foto ke Palembang. Asik gitu. Dibeliin tiket pesawat. Dapat kan akhirnya Iya, kan. di bookingin hotel. Berdua tuh sama temen, jadi sekamar-sekamar. Kita mah 3 motor aja. Oleh-oleh dibeliin. Nah, Canggih tuh Om. duit apa? Duit dapat. Itulah enaknya sih di dunia moto gitu. Padahal segitu teh nggak mendalami ya Om ya. Cuman ya udah asal bisa jalanin, kerjain, ya udah alhamdulillah orang percaya ya dijalanin. Iya benar. Tapi gitu. Sekarang sih belum jalan lagi. Pre-wed sih aku Om. Di pre-wed. Pre-wed. Pre-wed mah ya bisa sih kan riut gua mah. Lihat bucin-bucin. Jadi ku ingin akhirnya. Bidang-bidang. Itu tadi kalau ngomongin soal fotografi perjalanan Om Dasu dari awal belajar foto, yang tadinya rumah Om Dasu dijadiin studio. Dikontrakin sama yang studio foto. Merasa terpanggil, wah. Terus gini Vi, Bapak tuh orang seni. Ya, Fotografer juga? Enggak, Bapak tuh pelukis. Tapi penyanyi, pokoknya ada darah seni dari Bapak. Kental di situ. Kental di situ. Dia penyanyi penyanyi dangdut tuh. Sempat mau diambil Rhoma Irama. Iya. Dia bokap nggak mau. Tapi dia bisa gambar. Ceritanya gambarnya tuh di belakang rumah tuh ada vilanya Basuki Abdullah. Nah, si Bapak suka lihat gitu kan. Disuruh bikin goresan. Disuruh gambar tikus pakai pensil. Bokap bisa digaris, bisa dibulat, bisa gitu kan. Sampai si Basuki Abdullahnya minta Bapak ikut Jakarta. Udah lah, belajar sama saya di Jakarta. Karena kamu bisa gambar katanya. Karena si Basuki Abdullah ngeliat ini anak punya potensi, pakai pensil aja udah jadi udah gitu kan. Kalau tapi bokap nggak mau karena udah berkeluarga kan. Gak jadi tuh, gak ikut. Nggak jadi ngikut, hanya bisa melukis cat air aja gitu. Nah, tapi hanya melukis gitu doang lah, gitu, nggak dijadikan suatu inilah.
nurunnya Hmm. si bakatnya itu ke keponakannya, bakat seninya ke keponakannya, musiknya ke keponakannya, Bukan ke anak-anaknya ya? bukan ke gua malah main bolanya. Oh, Gitu kan, iya, iya. gua main bolanya. Ah. Udah gitu lu gambar juga ponakannya bisa gitu. Terus gua nanya kan, Iya. buat gua apa nih, nggak dapat apa-apa nih. Sebenarnya bukan nggak dapat apa-apa, malesnya itu. Nggak bisa aja bisa. Pi, Nggak bisa apa nggak mau? nyanyi itu bisa, nggak udah diajarin nggak bisa Oh, gitu kan, iya, iya, karena iya. otaknya udah ke main bola Iya, gitu kan. udah beda lah, beda Hmm. jalur. Tapi si bapak bilang begini, ntar suatu saat lu pasti Ketemu passion. ketemu passion di seninya gitu kan. Iya. Ketika aku bilang gue mau nge-trap nih, Iya. bokap udah ketawa aja kan. Haha. Nah di sini lu mulai Iya, belajar. dapat seninya dari gua. Saya hanya dikasih tahu tuh dua hal. Nah. Kalau lu mau trap ataupun editing nantinya, cuma dua yang gua kasih kunci. Ini udah gua dapat dari Basuk Abdullah. Bokap gua bilang gitu. Kalau hijau daun ya harus hijau daun. Jangan dimacem-macemin. Hijau daun lah, mau hijau daun muda apa daun yang muda, daun yang ini tua Ya, daun itu warna katakannya. daun. Pasti kalau di alam daun yang lain ikut. Ya. Kalau editing itu. Kalau lu motret orang, Heeh. lu kulit orang yang lu ambil, Iya. yang jadi patokan. Iya. Karena kulit orang kan lain-lain. Iya. Nah, lain-lain lah kalau Ada putih. putih, langsat gitu kan. Coklat Nah, kalau macam-macam lah. Mm. Terus bilang, oh harus gitu. Iya, itu nggak bohong. Dan gua Iya. dapat nggak dari orang sembarangan. Iya. Nah, bapak bilang begitu, gua coba. Heeh. Ya jadilah kayak sekarang Iya. gitu kan. Itu gua masih berpikir outdoor. Iya, benar. Ya kan belum main ke stage atau segala macem gitu kan. Udah dapet itu, dapet enak. Kata bokap ya udah itu loh, gaya loh. Gaya lo. Gitu kan udah. Feel-nya di situ. Feel-nya di situ untuk larinya ke editing nanti kan. Karena alam kan nggak bisa diusik-usik kalau warnanya kan gitu kan. Ya udah plak Plak kayak gitu. begitu kan gitu kan. Udah dapet. Terus udah enak begitu Iya. ya sampai sekarang lah Iya. dapat feel-nya di situ gitu. Jadi mau orang foto kasarnya lu pucet yang mana itu rasa lu gitu kan, bukan rasa gue gitu Ya, kan. karakter gue di sini, lo nggak bisa ngotak-ngatik gitu. Nggak bisa ngotak-ngatik karena gua kuncinya di situ gitu. Nah, Om, kalau misalkan foto seorang fotografer itu ketika dia motret momen, apakah lebih bagus hasil akhirnya diedit atau memang plak apa adanya gitu? Nah, sekarang orang kan sering bilang, ah itu mah editing. Ah itu mah segala rupa deh Iya. editing. Ya editing kan ini udah zamannya. Iya, Aplikasinya ada. ada banyak lagi. Banyak Di lagi HP kan. juga bisa edit. Nah, itu sah-sah aja. Kamera pun sebenarnya itu alat editing. Karena yang real itu mata kita. Iya. Kan di setting Iya. segala macamnya di kamera. Di kamera juga udah disetting, itu sama aja kan yang edit juga. Benar, benar. Ya kan, yang real Apa yang kita lihat iya, langsung. mata kita sensor yang paling ajaib. Benar. Nggak bisa nyamain. Jadi jangan gaya bilang, wah foto ini non edit, foto ini edit. Ah bullshit. Gak usah omongin Kalau kayak gitu sama lah. mata lu yang nggak ada editnya. Oh, bener. Realnya itu tanpa Bener. editing itu menurut gue. Iya, menurut Om Dasu. Yang real alat tanpa editing itu yang mata lu doang. Iya. Karena itu sensor yang paling canggih. Gak bisa ngalahin. Lu pegang kamera aja dulu ngedit. Iya. Burem ya, jangan kan? Iya. Iya kan? Tinggal diatur. Canting turunkan kan? Turunkeun. Apa lu nggak merasa ngedit? Itu menurut gue. Itu sih persepsi gue. Iya. Bodo amat persepsi orang mah gitu kan. Kita nggak bawa lighting pun bisa kok Nah, diterapin. nggak beda HP lah sekarang gitu. Di situ kalau gua sih lariknya gitu. Jadi Bener-bener. nggak masalah buat gua mah edit atau non edit juga gitu. Yang penting kan hasil akhirnya, oh ini bagus nih, layak untuk diposting gitu ya. Om, ya. Iya. Bener. Kalau gua sih menurut gua bukan di postingnya, Pi. Bikin orangnya suka itu aja. Bener. Bener. Iya Om. kan? Ya, satu kebanggaan terus rasa syukur ketika kita bisa bikin orang senang. Bener gak? Itu Itu. tujuan gua motret mah itu Nah, sebenarnya. bener kan? Karena bokap gua bilang kalau gua kasih amanat sama lu, kalau lu motret apapun itu alam atau apa harus bisa bikin seneng orang. Iya. Kenapa? Setelah itu
Allah yang hitung. Nah bener, Iya kan? gak usah hitung-hitungan kita mau, Gitu udah ada kan. yang ngatur gitu. Gua mah dikasih lihat, wih Kang fotonya halus guys, Seneng alhamdulillah. kan? Gitu. Kirim atuh Kang, Nah, karena kan itu karya, buat kita tuh karya gitu. Oh, karya gua kepake nih gitu kan. Nah, itu apresiasi, Iya. bener. Bukan gua gila apresiasi, tapi Iya. orang seni itu pasti ke situ larinya. Larinya. Karena main di sini, Benar. dirasa gitu kan. Kalau di gua sama Iya. gua gitu. Sama. Terus gini, kalau foto nih Om, kita bisa moto. Kita motoin orang, oke jebret bagus. Sering, pernah nggak sih? Terus Om Dasu minta fotoin hasilnya, naon iya. Ada, suka. Suka bete tau, Om. Oh, Aku tuh, iya. makanya Asli kieu. ya aku kalau jalan-jalan, aku suka nggak mau difoto. Soalnya fotonya orang suka pada nggak bener Om. Ya kita kan jalan nih, oke liburan, ayo gue fotoin jepret, oke pada dapat foto oke dong. Kira nih orang nomata. Kita di Kiamat. Iya. Kak gigir tuh, mah. Tapi rata-rata orang yang suka motret Nggak suka difoto. nggak suka difoto. Itu Iya. itu yang gue sering temuin tuh itu. Tapi yang sekali-kali mah Om. Nah, gitu kan. Gue mau milih pi. Hai fotografer nih, halus ya. Fotoin gue deh. Kalau pas jalan sama fotografer juga, Iya, kan gue milih. udah pasti lah nggak akan gagal. Gue aja foto orang enak, masa gue nggak mau deh foto enak. Gitu ya. Iya. Yang udah sekarang kasih, kita udah dapat banyak banget ilmu soal fotografi nih. Nah, Iya. coba Om Dasu kasih tips ke teman-teman semua kalau mau mulai foto itu apa yang harus dilakuin? Kalau otodidak ya. Otodidak. Nah. Kalau otodidak sih, kalau berdasarkan pengalaman gue sih gini. Hmm. Itu kan pasti ada niat dulu kan, pengen bisa. Pengen bisa. Jangan pernah berhenti belajar. Ngulik ya. Ngulik apapun itu, bawa skill kita sendiri, terus di alat juga, terus jangan pernah malu untuk bertanya. Oh ya. Event itu kita dilecehkan, event itu tidak diperdulikan, tetap aja mencari orang yang Iya. pas. Karena tiap orang kan Beda-beda. beda karakternya, gitu kan. Bukan berarti dia nggak suka ngasih Iya. tahu ke kita, mungkin dia nggak mau ngasih tahu, Iya. ya kan, beda-beda kan. Jangan berhenti belajar aja. Iya. Dan tidak pernah merasa puas, jangan pernah merasa puas. Ya, kita udah Iya. bisa moto satu teknik nih, landscape. Terus lo puas di situ, jangan gitu ya Om, harus belajar yang lainnya juga. Iya, kalau menurut gue, kalau dia soalnya di situ, pelajari aja sampai bener-bener merasa pas di situ gitu, ketemu soalnya di situ. Iya, tapi teknik yang lain juga harus tahu gitu loh, Itu mutlak. mutlak. Akhirnya gue merasa itu mutlak. Nggak beda lu main gitar. Jangjreng, ketemu orang yang dari akademi musik. Kan belajar partitur akhirnya kan. Aduh, gue jadi main musik nih. Itu Elah, gue masih koran. Itu nanti. Ini kita habisin dulu soal foto. Nah, soal foto itu, menurut gue gitu, jangan. Ada pernah gue dikasih tahu sama teman gue, sekarang udah almarhum, namanya Henry Adam. Dia bilang begini, kalau lo merasa pengen jadi fotografer, Iya, lo harus memotret 10.000 foto. foto. Aku pernah dengar tuh Om itu. Nah, kan? Tapi ketika lo motret 10.000 foto, balik ke situ kan ke nol kan? Oh, lagi. Lo harus merasa seperti baru belajar. Oh, jangan ngerasa di atas angin ya. Kan kita kan punya target, kalau dikasih 10.000, oh gue pengen 10.000 nih. Ketika mentok, kan orang pasti mentok, gue dapat 10.000 nih, gue udah jadi Mau fotografer. ngapain nih? Nah, dibalik lagi sama dia. Tapi ketika gue ketemu dia, sebelum dia almarhum tuh gue ketemu dia, gue tahu dah kenapa lu bilang begitu. Itu karena shooter di kamera memang 10.000. Ketika 10.000 dia ke nol lagi, file baru, folder baru. Kata gue, sialan ditipeng gue. Ternyata emang itu intinya teman-teman. Shooter kamera itu cuma sampai 10.000. Kalau Setelah itu kembali ke nol. Kembali kayak lebaran kali ya Om ya? Iya. Habis lebaran, setelah lebaran kan kita dari Nah. awal lagi tuh. Terus udah lebaran sampai Ketemu lagi foto, puasa. puasa, dosa kita tuh diampuni lagi, kembali lagi ke nol. Gitu aja.
Analoginya luar biasa loh. Tapi orang banyak yang ketipu. Maksudnya apa sih? Nah, Foto gitu. sampai 10.000. Kalau gua mikir, kalau gua Orang awam kan gak ngerti om. Iya. Bener gak? mikirnya kan wah terus sampai 10.000 nih habis nih gitu kan. Wah udah jadi fotografer top nih 10.000. Padahal memang cara kerja shooter di kamera tuh begitu. Lihat bos. Begitu dek 10.000 gua cari folder, wah foto yang ini kemana? Taunya ganti lagi warna sebelah. Gua pernah gitu, Iya. gua moto di waktu itu trip lah gitu ya. Iya. Oh banyak dong cerita Trip pokoknya. 10.000, nah itu udah nyampe 8.000 kalau nggak Iya. salah di shooter gua tuh kan. Otomatis 2.000 hari berikutnya kan gua cari kok nggak ada nih foto gua sisanya. Taunya folder satu lagi. Ini ilmu nih buat teman-teman semua nih. Biar tidak tertipu. Ini gak ketipu. Cukup gua aja. Enggak kok masih banyak om yang ketipu. Fotografer pemula. Dan jangan tip gua satu lagi, jangan pernah sayang sama shooter. Nah, abisin aja. Hajar aja. Sesuka kita foto. Iya. Kan ada yang suka satu roll, Iya. dua roll misalkan gitu kan. Coba lah maaf lah yang di wedding lah gitu Iya. kan. Satu roll nih. Kalau gua mah enggak, Pi. Ya udah semuanya guys. Momen dari mulai start sampai finish ya gua foto. Filenya gua kasih sok. Iya. Soal Terserah. entah itu mana yang mau dicetak baru kali om. Iya, dicetak baru gua pilih gitu kan. Itu kan beda lagi Beda urusannya lagi. gitu kan. Kalau selama acara berlangsung sih gua fotoin Punya aja. lu itu. Iya, enggak gua fotoin aja karena gua suka gitu Bener. kan. Enggak harus wah nanti sayang nih suter Iya. gua mah nggak peduli gitu kan. Alat gua segini-gini aja, gua hobi gitu kan. Itu kalau misalkan ada yang membatasi kayak gitu, kenapa om sayang apanya? Tapi kan sekarang Karena dia terpaku begini. Terpaku. Gua harus moto sesuai. Bayaran gua segini, foto gua segini. aduh itu mah hitung-hitungan. Nah, larinya kan ke situ. Padahal kamera dia canggih. Iya. Editing dia canggih. Kenapa harus moto dibatasi? Iya. Di mana soul lu nggak dapet Iya, nggak nanti? Ya akhirnya kan terbatas. Terbatas. Harusnya lu dapat 300 foto, dibatasi cuma 80 foto. Kreasi lu di mana gitu. Padahal Ya, nih setelah dia habis 80 foto ini ada momen-momen yang lebih bagus. Bener gak? Bener momen gak? itu yang susah dicari lagi gitu kan. Iya. Mau benang deui. Mau Mau bener-bener. aya deui gitu, mau aya deui karena itu sekali momen itu gitu Terus kan. kita juga bisa ngecewain pelanggan kita juga om. Iya, kalau 80 foto itu bagus semua. Kalau cuma 50 yang bagus. Mending 50 ngan saeutik, Nah, 20 saya 30. dia minta 80 mau gimana? Enggak. Mendingan gua lebihin, Udah. sok tak pilih olap-olap deh jadinya gitu Aku rasa kan. nggak akan dipakai lagi om. Ya kan kalau misalkan kita foto nih, si pengantinnya puas, ntar dia pasti ngomong ke orang lain saudaranya. Nah, iya, Pakai yang gitu. ini aja, Ah. gue dapat banyak. Nah, loh. gitu kan. Sekarang urusan milih cetak. Sok pilih Pilih sendiri. aja. Kasih biar edit gua. 300 foto sana teu olap. Nah, Nu awam kan olap pasti kan. bener. Akhirnya kumakan gitu. Pilihkeun we. Giliran kumakan kan gua yang kerja. Itu baru gue yang beraksi. Emang itu yang gua pengen. Iya. Aduh gitu mah enak ya, nggak usah milih. Ya dia liar. Aduh, 300 kumah milih anak. Pada capek nih sajatan lu. Bener. Itu sebenarnya gua gitu nggak mau dibikin debat lagi sih tujuannya mah begitu. Iya, bener. Misalnya 80 itu 60 20 deui mana rek moto naon 20 deui coba. Ya, ya. Ya, gitu kan momen teu deui Iya. gitu. Mendingan 300 Iya. sesana olap dah. Ini tips buat teman-teman fotografer wedding, jangan pelit sama fotonya. Udah sikat aja mau 3.000. Terus mantap. Bener ya? Kan duit mah nuturkeun pi. Bener. Nah, setuju. Duit mah Kalau nuturkeun. customer kita puas, bisa jadi dikasih bonus. Nah, Bener kan tuh. eta na bonusna. Dari mulut ke mulut kan? Enggak, bonusnya enggak duit ongkoh Oke. ya, nya. Duit iya. Iya. Setelahnya nanti adik gua ya, Saudara gua. saudara gua. Nah, itu. Direkomendasiin om. Nah, itu. Itunya sebenarnya kan yang manjang tuh itunya. Iya. Kalau lu jadi gini, kalau gua dikasih tahu bokap gua, kalau lu ngitung sesuatu rezeki, lu juga dihitung sama yang ngasih rezeki. Oh. Tah eta. Wah, eta tong sok ngitung-ngitung rezeki. Jamaah, oh jamaah. Curhat dong om. Curhat dong om. Itu berlaku untuk semua hal. Iya. Kalau di gua ya, lu ngitung sesuatu yang lu dapat, lu akan dihitung sama yang ngasih lu. Tapi kalau lu buka semua silahkan. Iya. Apapun itu, lu juga akan dikasihnya Lebih dari itu malah. yang punya
alam semesta kok tidak terbatas men. Iya. No limit men. no limit. Yang barang hai. Iya, sok. Nah, guanya juga sok asal Iya. gitu kan. Itu Om. Sekarang masuk ke tips cara memilih gear kalau untuk anak-anak pemula. Oh, Gimana? gear. Nah, Gear kalau lah. gear mah gini. Hmm. Semua gear bagus menurut gue ya. Iya. Menurut gue. Ini semua gear bagus. Ada yang merek anu gitu lah. Itu sih selera, kembali ke selera. Tapi ketika ada yang membandingkan, gue akan balikin gini. Nggak semua sama. Semua ada kelebihannya. Iya, lu suka yang A, gue suka yang B. Iya. Nggak bisa diaduin gitu loh. Lu suka A, suka B, lu bolehlah mengunggulkan apa yang lu Iya. punya. Tapi yang gua punya ini juga punya kelebihannya. Iya, Yang gitu. lu juga harus tahu gitu. Iya, Berarti gitu. gitu ya. Iya, jadi kalau menurut gear, gue pernah ada istilah di fotografi itu, who behind the gun, nah, kan? Iya. Siapa orang yang berada di belakang alat itu, ya kan? Ya kan? Dia belakang gear loh. Nah, di belakang gearnya. Sekarang kalau lu gear lu canggih setengah mati, Tapi gak bisa pakai. bisa pakai auto hungkul. Anak gua juga bisa pakai, Pi. Gue juga bisa Om, asal gitu Om. Gearnya ratusan juta, Iya. makanya auto. Halo, apa kabar gitu kan? Alat lo tuh canggih, itu bisa di setting macam-macam. Iya. Jadi nggak usah kan gitu hunkul. Akhirnya kan kembali lagi ke penguasaan skill dan Iya. alat. Nah, Iya, betul. terus suka dibanding-bandingin. Hmm. Nggak usah membanding-bandingin karena setiap alat itu ada plus dan minusnya. Yang penting lu makainya bener gitu aja. Iya, iya. Jangan sampai lu alat lu canggih, alat gua nggak canggih tapi lu nggak pakai baterai, gua pakai baterai gitu. Lu ngerekam gua nih canggih nih alatnya, keren nih. Baterainya nggak busa doang gitu. Wah, jadi eta foto bor. Gitu. Jadi kembali ke selera masing-masing lah kalau alat. Gua nggak fanatik lah, tapi yang gua pakai sekarang ya memang rasa gua di sini. Gitu. Aku tahu kok. Nanti itu yang aku incer juga sih sebenarnya. Kemarin pas yang di Palembang itu pakai itu. Oh pakai itu. Ya. Gua juga masih ada satu obsesi kalau ke alat mah. Wih. Ketika gua pakai alat di titik itu, itulah gua yang Wih, realnya. Ini Gitu. lo gue. Jadi ya kalau nambah naik gear kan berapa nambah menu doang. Gitu. Yang penting kan lu. Jadi gini. Jangan sampai lu mempelajari alat yang canggih, nggak bisa mempelajari alat yang nggak canggih. Oh iya. Jadi sawan meren Om. Nah, Iya. kebanyakan orang kan gitu. Iya. Kalau gua sih berprinsipnya gini, gua bisa dulu nih yang setelan standar. Iya. Ketika yang Udah dapet pro, yang wah, gua tinggal ngikutin. Hasilnya harus lebih gila lagi dong gitu. Di situ rasa gua nambah, tantangannya nambah Iya. gitu. Enaknya juga asik, Iya. gua nggak ada noise segala macem Iya. gitu. Kalau canggih kan nambah Beda. fitur lagi. Gitu. Gitu Tapi aja. kayak settingan basicnya mah semuanya sama ya, mau gear yang biasa atau yang pro pun settingan basicnya mah Gue pernah diaduin, Pi. diaduin kenapa? Gini ceritanya. Ada dua teman gua tuh di endorse ya sama alat itu. Satu Alat yang yang sama, mereknya sama. merek sama. Jadi alat yang ini sama mirrorless-nya. Dan motret bisa motret landscape Iya. bertiga doang. Jas, moto, Hmm. beres gitu. Gantian nih. Alatnya sama gini ya sama. Iya, setting sama apa sama ganti. Lu moto punya gua, settingnya menurut lo gitu Iya. kan. Wah, semuanya gitu. Begitu malam dibedah foto itu kan. Si orang itu bilang, nih foto Kang Dasu, Oh. pakai alat Kang Dasu, oke. Dia dengan alat dia, si temannya lagi dengan temannya. Ini di endorse ini. Nah, ketika perputaran alat itu bahasan yang intinya. Ketika gua pakai alat dia, gua standar sama dia nih sama. Oh. Ya kan? Gue baru pegang alat itu dan alat yang satu lagi pun sama, standar sama dia. Dia berhenti di situ pembahasannya. Sebenarnya gue ngebahas lo doang nih, alat lu. Jadi ketika lo menguasai alat lo, memang lo unggul di alat lo kan itu karena alat lo. Tapi gue yang udah alat canggih, lari ke tempat gue, nol besar Nah kan. Tapi ketika gue beranjak ke tempat yang lebih, alat yang lebih ini gue bisa menguasai, berarti
lu penguasaan alatnya udah benar. Oh, lu benar. Gua benar gitu, dalam arti gua bisa. Berarti alat yang gua pakai ini gua bisa makainya gitu kan. Iya. Nah, lari ke atas itu kan hanya tinggal penambahan fitur segala macem. Nah, ketika gua pindah ke yang bawah dianya gua mati kutu, downgrade dia mati kutu. Iya. Nah sekarang kalau misalkan alat ini gue singkirin, semua alat di dunia hanya pakai punya lu. Gue belajar lagi dong, nah, lu yang unggul. Iya. Nah, jadi disitulah kenapa jangan pedulikan alat yang orang lain pakai. Jadi jangan terpatok sama sesuatu yang pro dulu deh, tapi lu harus bisa menguasai semuanya. Menguasai skill lah, skill di kitanya, di fotografinya, skill di alatnya juga. Itu sebenarnya mah jadi gue merasa, Iya. aduh aing bisa ya gitu kan. Gua belum di endorse. Gua belum di-endorse nih. Bisa pakai alat lu. Benar gak? Iya tuh. Lu mau di endorse apaan, Bang? Jadi jangan pikirin alat, Pi. Jangan pikirin alat. Terus gue pernah motor satu momen motor landscape. Semua alatnya satu gear yang sama. Iya. Cuma gue sama mentor gue yang beda. Sama nih kan. Pakai mirrorless semua. Wah, alatnya di atas gue deh. Tapi kata teman gue ini, lu kan suka landscape, mereka nggak main landscape. Weh, unggul lagi dong. Nah, gue udah di atas kertas nih. Iya. Unggul gitu kan. Lu tinggal nunggu momen aja. Iya. Momen kan begitu momen sunset itu kan kalau yang nggak biasa udah beres matahari terbenam, udah beres alat. Padahal ada momen yang lebih gila lagi, afternya. Karena itu berbagai warna keluar gitu kan. Gua nunggu afternya. Jebret, gua foto, dapet. Dibedah lah fotonya kan. Itu alat yang ratusan juta, goodbye. Berarti selain bisa menguasai alat, harus bisa menangkap momennya juga ya. Momen nggak akan terulang. Bener. Itu kan mahal eta gitu kan. Akhirnya kan teman gue anjir alat aing ratusan juta elek alat. Ya, sebenarnya yang mahal ini ya Om. Nih. Eta rasa ingin bisa dan mengenal situasi apapun gitu kan, apalagi kalau di alam gitu kan. Jadi kalau gue motret di alam itu pernah ke situ gunung, gue ceritanya pengen motret sunrise. Iya. Wah indah deh gitu. Dapat. Dikasih hujan gede, Pi. Malamnya. Otomatis kabut kan paginya. Ayo matahari ya. Makanya kan dia teh arek motret sunrise. Tapi kata teman gue, kalau lu memang bener landscaper, apapun yang terjadi lo foto. Ya gua foto kabutnya kan. Tapi itu jadi beda sama orang. Orang lain upload situ gunung sunrise, gua kabut. Saya deh pan menang kabut. Karena besoknya pasti kalau nggak hujan ya datang sunrise. Iya. Orang akhirnya cari kabut kan. Kapan tahu kabut itu akan datang lagi. Ya, berarti gini Om, nggak selalu kelemahan atau kendala itu jadi penghambat untuk kita. Nah, tapi kita harus bisa ngambil peluang dari situ. nah eta bener bisa. Bener kan? Bener bisa. Tinggal daek apa tuh? Nah, tinggal daek. Nah, atau gitu. Kan kayak tadi sunset nih. Orang berburu sunset. Padahal orang nggak tahu nih, after sunset malah momennya lebih oke. Lebih gila. Iya. Gitu Tadi kan. orang kan mikirnya gua sunset terpaku sama satu satu momen. Gitu kan. Coba kalau dia berpikir lebih luas lagi, ternyata ada hal yang lebih oke lagi setelah sunset. Bisa juga begini, lu mau terus sunset bagus, sudut semua ke sana. Gue berbalik ke belakang. Biasnya di sana. Iya kan, biasnya di sana. Yang 5 orang motretnya sama, gue beda. Dibedah lagi. Gue dikasih tahu tipnya sama Kang Adang begini. Tipnya tuh lupa putar. Yang pertama banyak, yang juara banyak, tapi yang beda susah. Karakter, sama kayak main musik ya. Yang beda itu pasti yang pertama dan juara. Udah itu. Yang beda, yang unik. Itu pasti pertama dan juara, gitu kan. Kalau juara ya kalau pertama pasti ada yang ngikutnya. Yang juara juga banyak, gitu. Tapi kalau yang beda, lo mau ngikutin gua, rasa lu yang main, bukan rasa gue, gitu. Kalau lo beda, orang belum tentu bisa kayak lo gitu. Iya, bener gitu. Berhasil tipsnya lo, ini tips fotografi, jadi lo harus bisa membuka iya mah tip tukang motret. Itu lanjut lagi kita ngomongin soal foto Om. Nah,
kan kalau dari proses belajarnya Om Dasu itu Ya. sharing ke orang-orang yang memang expert di bidang foto. Iya. Dan alhamdulillah gue dapat orang yang expert dan baik Iya. membagi ilmunya. Karena nggak semua orang expert bisa Baik berbagi. baik Iya. berbagi, egois Orang berbagi beda-beda. kembali. Gitu. Terus kalau sekarang orang mau belajar foto, buka YouTube tutorial foto landscape, tutorial foto stage. Iya. Menurut Om Dasu, kalau dari cara belajar Om Dasu zaman dulu sama sekarang kita yang- dapat masa yang lebih enak sekarang, lebih enak. apapun bisa gampang deh, informasi yang kita mau Asal bisa mau, kita dapat. asal maunya tinggi aja. Iya, menurut Om Dasu gimana? Nggak masalah. Nggak masalah. Nggak masalah. Belajar Tapi bisa di mana aja gitu. Bisa di mana aja. Tapi kalau lebih asik itu belajar langsung ke yang expert. Kenapa? Dia akan menularkan pengalamannya, terus menularkan ilmunya secara langsung dengan alat. Iya. Kalau YouTube kan kita lihat. Kita lihat begini. aja. Nah, Terus gua aja settingan nggak pernah segitu, bisa belajar dari YouTube. Settingan segitu ya udah segitu. Iya. Tapi ternyata kalau misalnya kita sharing langsung kan, Dia kan membicarakan itu di YouTube dengan setting yang saat itu. iya saat itu. Tapi ketika real kita bermain kamera beda, Beda lagi. situasi cahaya juga beda, Kalau momen kita juga lain. Hunting bareng deh nih. Nah, Otomatis kan settingan yang udah dipelajari saat itu di YouTube, ketika kita hunting bareng, otomatis kan momennya beda nih. Beda, iya. Settingan juga bisa berubah iya. lagi ya, Om, ya? Dan itu akan membuat kalau kita nggak pinter-pinter memilahnya, kita akan fokus di YouTube halus, kok orang itu halus. Iya. Nah, itu kan jadi mindset Bener. gitu kan. Harusnya kan itu berkreasi Iya, terus gitu bener. kan, berkembang harusnya. Bisa jadi pas yang tutorial di YouTube itu kondisinya memang lagi cerah, Iya. terus kita nyoba, lagi mendung nih. Nah. Nah, itu yang bikin hasilnya jadi beda. Yang penting belajarnya kalau menurut gue di YouTube itu yang tadi gue itu jangan kayak gue angka 5 jangan. Oh, berarti basicnya dulu nih. Basic aja dulu itu perdalam. Baru sisanya dipraktek. Iya. Nah, prakteknya hasilnya nggak harus sama Iya. di YouTube itu gitu. Kalau gue gitu Iya. kan, kalau sama buat yang mau belajar foto di tutorial YouTube dasarnya aja. Oh ya. Karena itu ketika gue belajar sampai angka 5 pun gue dituntut harus bisa Iya, dari balik lagi dasar. ke satu. Karena itu pondasinya Iya. gitu. Basicnya juga harus tahu ya, Om ya. Iya, kalau menurut gua gitu kalau mau memulai belajar di YouTube, memang sih ribet gitu kan, bahasanya kan bahasa Bahasa orang fotografi iya, gitu kayak kan. orang sekolah gitu ya. Iya, gitu kan. Tapi setelah lu dapat dasarnya itu, lu belajar sendiri Iya. gitu kan. Terus ya ngumpul sama orang yang memang lu tahu lu dan lu suka. Suka dalam arti gini, cara pembelajarannya enak. Iya. Karena kalau pembelajarannya nggak enak, kita juga mentok. Iya, bingung. Nah, dan jangan pernah merasa cepet Cepet puas, terus putus semangat ketika dikritik, Ngedon. dikritik ngedon. Justru ketika dikritik itu Harusnya, tantangan iya, buat lo. harus gitu. lebih semangat lagi, bener Iya, ya? gue dikritik di angka 2 nih, gue harus bisa angka 2 minimal, maksimalnya lu 2,5, Iya. lagi 3, lagi. nah gitu, terus jadi nggak pernah ada rasa puas. Wih, Gitu. mantap. Itu dia tips-tips dari Om Dasu, teman-teman. Wih, kita dapat ilmu baru. Om, thank you, Om. Isian gue.